Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat serta saudara-saudariku sebangsa setanah air, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat dan salam ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku sebangsa setanah air, hari ini adalah hari yang dimana kita sama-sama merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun, yang dimana tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno, telah memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sekarang di tahun 2020 tepatlah 75 tahun kemerdekaan kita. Saudara-saudariku sebangsa setanah air, oleh karena itu, marilah kita isi kemerdekaan ini dengan cara kita yang pertama, yaitu mengirimkan doa kepada para pejuang bangsa yang telah berjuang, mengorbankan hartanya, mengorbankan pikirannya, bahkan mengorbankan nyawanya untuk kemerdekaan yang telah kita raih selama 75 tahun. Kita kirimkan doa. Kita, saudara-saudariku yang muslim, jangan lupa di setiap solat kita selipkan doa. Ya Allah, kepada seluruh pejuang bangsa ini yang telah berkorban untuk kemerdekaan negeri ini, ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka dan jadikan mereka menjadi hamba-hambamu yang syahid yang telah berjuang membela negara. Kita kirimkan Al-Fatihah. Dan bagi saudara-saudariku juga yang mungkin beragama lain, maka doakan juga para pejuang kita, para pahlawan kita yang telah rela berjuang untuk bangsa dan generasi, yaitu kita. Saudara-saudariku sebangsa setanah air, itu yang pertama. Yang kedua adalah kami mengajak khususnya diri kami pribadi dan umumnya kepada kita semua, mari sama-sama dalam rangka memperingati merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari pemimpin sampai masyarakat, ayo sama-sama kita semakin meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Kalau kita semua, mulai dari penduduk masyarakat sampai kepada pemimpin, mulai dari pemimpin keluarga sampai pemimpin tertinggi suatu negeri, yaitu presiden, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan untuk bumi dan langit. Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi bagi kita yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita isi kemerdekaan ini dengan kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan kita isi, semakin dekat kita kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, la azidannakum, akan kutambah nikmatku. Tetapi kalau kita isi kemerdekaan ini justru membuat maksiat dengan kita melanggar aturan-aturan Allah, kita buat hal-hal yang dibenci oleh Allah, kita buat panggung-panggung hiburan yang dapat melalaikan kita dari Allah,
yang dimana para pahlawan pun mungkin melihat itu akan sedih. Maka wala in kafartum, kalau kita kufur, kita malah mengisinya dengan hal yang dibenci oleh Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Oleh karena itu, saudara-saudariku sebangsa setanah air, mari sama-sama kita dalam rangka merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai masyarakat biasa, sebagai masyarakat, kita juga harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan para pemimpin kita khususnya. Ayo sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita cuma takut kepada Allah di saat kita di masjid, ketika kita di kantor, ketika kita di luar masjid, kita malah menganggap Allah tidak mengetahui apapun perbuatan kita. Ketika kita tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, kita membiarkan begitu saja, kita biarkan maksiat merajalela, maka kita bukan cuma satu orang, satu golongan, satu suku saja yang merasakannya. Kita semua akan merasakan akibat daripada azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kita. Oleh karena itu, mari sama-sama kita syukuri kemerdekaan ini dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dalam rangka merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun, kami mengajak seluruh saudara-saudari kami sebangsa setanah air, dari Sabang sampai Merauke, mari kita kuatkan persatuan dan kesatuan di antara kita. Kita kuatkan persatuan dan kesatuan di antara kita. Jangan kita mau lagi diadu domba. Jangan mau kita lagi saling memutuskan hubungan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kita hamba Allah yang bersaudara. Jadilah kita hamba Allah yang bersaudara. Dulu Belanda makanya bisa menjajah kita selama 350 tahun lamanya karena kita mau diadu domba. Mereka menerapkan yang namanya divide et impera, pecah belah dulu baru kuasai. Maka ketika kita tidak mau kompak, tidak mau bersatu, hanya memikirkan golongan kita, memikirkan organisasi kita, memikirkan partai kita saja, atau memikirkan cuma diri kita saja, maka siap-siaplah akan terjadi kehancuran terhadap negeri yang kita cintai ini. Maka kita harus kompak, kita harus bersatu, kita harus mewujudkan persatuan dan kesatuan seluruh negara Republik Indonesia. Mulai daripada Sabang sampai Merauke, kita harus bersatu. Kita Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda, tetapi kita satu. Bahasa kita bahasa Indonesia, bangsa kita bangsa Indonesia, negara kita negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. 3 poin itu yang harus kita senantiasa kiranya dalam rangka mensyukuri, dalam rangka merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kirimkan doa kepada para syuhada kita, para pejuang, para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan negeri ini, yang dimana kita para anak bangsa, para cucu-cucu generasi penerus bangsa ini merasakan kemerdekaan daripada akibat perjuangan mereka. Kita kirimkan doa kepada mereka. Kita jangan lupakan jasa-jasa mereka. Terus kita ingat, terus kita kenang, kita ceritakan kepada generasi-generasi kita di masa yang akan datang. Lalu kita semakin meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, agar Allah senantiasa memberikan keberkahan, membukakan keberkahan daripada langit dan bumi. Apalagi negeri yang kita cintai ini adalah negeri yang sangat kaya raya. Lautan kita luas, hutan kita luas, isi yang berada di dalam perut bumi kita sungguh sangat luar biasa. Minyaknya ada, emasnya ada, timahnya ada, banyak. Negeri kita adalah negeri yang disebut dengan Jamrud Khatulistiwa. Negeri kita adalah negeri yang kaya. Maka kita harus bersyukur, kita olah ini, kita jaga ini, dan kita gunakan demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, demi kemaslahatan untuk menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir adalah kita tingkatkan ukhuwah, baik itu ukhuwah Islamiyah, baik itu juga ukhuwah wataniyah, bersaudara antar kita beragama, dan kita juga bersaudara antar seluruh
anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Jadi mungkin inilah yang dapat kami sampaikan, dan mudah-mudahan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun ini mendatangkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan musibah yang sedang melanda negeri kita. Sebenarnya dunia merasakan semuanya, umumnya dunia, khususnya kita Indonesia masih merasakan yang namanya COVID-19. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat COVID-19 ini daripada negeri kita. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihana wal fitana ma zahara minha wa ma batan wa am baladina hadza khassah wa am buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.